Kalau ngelihat candle kayak begini, menurut kalian ini bakal terjun ke bawah atau naik ke atas lagi? Ini minggu terakhir di bulan Maret. Kira-kira gold bakal kemana ya? Mari kita bahas. Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan hari ini kita akan bahas pergerakan XAUSD untuk seminggu ke depan gini. Setelah kita mengalami minggu yang luar biasa, kocok atas bawah. Dan kita lihat ini candle dari weekly closing dengan sangat cantik banget ya kalau menurut gue. Ini kita ngeliat candlenya itu rejection kencang banget dari 2222 sampai sekarang 2164 gitu. Jadi kalau dipikir-pikir ini sekitar berapa ya? 600 pips ya. 600 pips kah? 2200. Jauh banget lah pokoknya ya. Dan ini kita ngeliat di sini kalau misalnya kalian nonton video gua yang ini, bagaimana gua ngomong bahwa manipulasi 970 pips dalam satu hari kayak gitu. Ini luar biasa dahsyat banget. Dan di sini gua nunjukin bahwa nih seller, gua tunjukin tahu seller masuk di sini dan bener aja. Kalau kita perhatiin di chartnya sendiri, ini sellernya ini udah masuk kencang banget ya. Dari sini langsung ke sini dorong terus, nggak dikasih ampun. Ini hanya terjadi 2 hari aja. Dan perilaku yang sama, ini yang terjadi saat ATH di Desember. Ini juga sama, sellernya masuk kencang banget. Bahkan dia sampai dorong sampai bawah lagi gitu. Walaupun ini enggak, dia cuma kecil aja candlenya. Tapi paling enggak, tipikalnya kalau kita perhatiin, ini udah sama ya. Ini di sini candlenya dia break atas, kemudian break bawah. Ini juga ini break atas, kemudian dia udah break bawah juga. Dan apa yang bisa kita perhatikan untuk minggu depan kayak gitu, oke? Jadi kita review sedikit untuk daily kemarin di hari Jumat sendiri. Cocok juga ini sesuai dengan kalau misalnya di video yang ini juga ya. Gue udah ngomong bahwa Jumat merupakan penghujung dari week, kemudian weeknya udah penghujung dari month juga, dan penghujung dari quarter. Maka ini bisa masuk ke dalam timing HSH, oke? HSH untuk masing-masingnya. Apa itu HSH? Akan gue bahas di video eksklusif konten dalam waktu dekat. Jadi stay tune untuk join di eksklusif kontennya ya. Dan di sini kita lihat nih, berarti kemarin itu Jumat merupakan HSH week juga. Udah membantu mencicil HSH month dan juga HSH quarter. Karena apa? Karena practically tugas dari bulan dan quarter itu udah selesai. Dan kalau kita ngomongin tentang FOMC meeting kemarin ya, yang merupakan timing penghujung juga dari target quarter, karena ini target yang FOMC meeting yang kedua ya di tahun ini kayak gitu. Makanya cocok kalau misalnya behavior yang terjadi ada rejection kencang seperti ini kayak gitu. Oke. Jadi lanjut untuk timingnya sendiri, kita udah tahu bahwa minggu depan juga akan masih menjadi timing HSH bulan dan HSH quarter. Dimana kalau kita perhatikan di sini, weekly-nya sebenarnya biru ya. Tapi dengan rejection yang kencang seperti ini, artinya kekuatan seller itu malah lebih dominan dibandingkan buyer-nya. Dan posisi yang dia ada di opennya mungkin ada di 12165, itu kecenderungannya lebih dekat ke lower before-nya dibandingkan ke high before-nya. Maka nanti di belakang kita akan lihat kira-kira minggu depan itu RPS-nya akan seperti apa. Oke? Sambil kita ngelihat, kita cek dulu pergerakan di XY. Kita melihat di sini di XY 2 minggu ini super bullish ya. Ini kencang sekali setelah candle yang ini minggu pertama Maret. Melihat kita dia itu di candle super strong, tapi ketika kita ngelihat ini candle yang minggu lalu dan minggu ini, candle minggu ini udah ngebreak high impulsive candle dari yang merah ini, ditutup dengan super strong ke atas. Artinya kebalikannya dari gold,
buyernya masuk untuk membeli US dollar gitu. Oke. Makanya dari sini kita bisa ngelihat pergerakan daily untuk DXY sih menurut gua akan masih lanjut bullish ya. Probably kalau kita ngelihat sekarang dia udah di area ini, mungkin dia akan ada sedikit rejection. Kemudian untuk lanjut lagi untuk retest area di sini yang kotak biru, karena kotak biru ini juga merupakan area RBS ya, di sini RBS previousnya. Makanya di sini dia akan coba tes satu kali, bisa jadi dia akan ada rejection kemudian baru lanjut lagi ke atas, atau malah dia gagal dengan posisi lanjut bawah lagi. Tapi kalau menurut gua dengan kondisi timing yang tadi itu, maka potensinya dia akan lanjut untuk retest area ini dan bisa jadi dia ke atas, karena di sini juga ada fair value gap yang mungkin bisa ditutup ya. Gitu, di sini. Gitu. Jadi bisa jadi dia akan next setelah dia break area biru ini, dia akan ngetes area di sini. Kita bisa biru ini. Oke. Nah, dari poin ini, oh ya di sini juga masih ada kelihatan ada gap ya di daily-nya. Ini ada gap, jadi bisa jadi nih, ini area ini akan dikejar nih. Ini ada area berapa? Mungkin takes time lah, nggak secepat itu juga 106. Tapi kita punya pandangan bahwa DXY bisa sejauh ini gitu. Untuk minggu depan kita ngelihat kira-kira akan ada this week kita ngelihat ya hasilnya. Next week kita lihat ini berita apa aja, karena minggu terakhir dan ini udah minggu sebelum Paskah juga. Jadi hari Jumat itu libur ya di sini. United States Good Friday gitu. Dan berdasarkan info yang gue cek di broker-broker, rata-rata untuk gold itu libur. Kalau forex buka, tapi kalau gold libur, metals libur, oil libur juga gitu. Jadi kita nggak expect adanya pergerakan di Friday. Jadi mungkin trading day kita hanya akan sampai hari Kamis saja. Kita lihat di hari Senin ada building permits tapi dia nggak high impact. New home sales dia kita lihat di sini forecastnya lebih tinggi, artinya penjualan rumah meningkat, ekonomi baik. Good for USD forecast. Untuk di hari Selasa durable goods order dari minus 0,1 jadi 1%, ekspektasinya juga good for USD. Kemudian consumer confidence sama, oke. Kemudian Rabu crude oil inventories ini buat oil. Thursday, Kamis ada Fed tapi dia bintang 2. GDP Q4 dia agak menurun, tapi kita lihat kayak gimana. Initial jobless claim belum kelihatan, Chicago PMI belum ada forecastnya, Michigan consumer sentiment juga di sini meningkat ya. Oke, jadi kira-kira itu aja berita-beritanya. Langsung aja kita untuk analisa goldnya. Nah, dengan posisi yang sekarang, ini kita remind lagi bahwa saat ini kita udah sampai R4 monthly. Menurut gua kalau udah sampai R4, ini resistance udah dipucuk. Dengan sisa timing yang ada, maka akan digunakan untuk pullback dulu kayak gitu. Kalau kita mengacu kepada beberapa pointers ya, ini gue tandain masih ini adalah pullback daily yang terakhir. Ini kalau kita ngelihat posisinya ya berarti ini high, ini low-nya, dia break high di sini. Belum sah jadi high ya. Ini baru calon high di sini nih, gitu. Jadi ini baru calon high, belum jadi high. Ketika nanti candle bisa break 2146, artinya ini akan jadi high yang baru kayak gitu. Tapi karena dia ternyata juga cuma sweep atas, ya ini belum jadi break of structure juga kayak gitu. Oke, untuk dari sisi daily-nya. Untuk H4-nya kita bisa ngelihat probably sama juga menurut gua. Last pullback-nya ada di 2146 ini. Jadi angka 2146 ini adalah angka yang menarik yang perlu kita pantau. Apakah minggu depan akan dikunjungi? Ya kalau menurut gua sih akan kunjungi lah. Dalam posisinya sekarang, kalau kita perhatikan HB Weekly, kita bisa geser ke... Bentar, geser sini dulu deh. HB Daily kita udah geser ke sini ya. Ini HB Weekly. Kita ada di sini, di 2222, all time high kemarin. Kemudian untuk low before weekly kita itu ada di
2146 ya. 2146 ini jadi low before weekly kita yang akan menjadi target kita. Ya, betul. Kemudian untuk low before daily ada di 2157. Ya cocok banget ya kalau menurut gua sih. Low before 2146 ini akan menjadi target yang akan menentukan kalau misalnya ini posisi begini ya kan, dia ke atas kemudian dia break begini, baru probably ini kita akan ngelihat dia akan cari area premiumnya untuk bisa lanjut ke bawah lagi. Menurut gua potensinya seperti itu sih. Sekaligus kita akan lihat nanti akhir bulan ini akan closingnya di mana. Nanti akan menentukan juga RPS bulan depan akan seperti apa. Tapi kita nggak perlu terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan karena datanya mesti kita lihat pelan-pelan kayak gitu ya, hari by hari, minggu by minggu, bulan per bulan kayak gitu. Oke, di situ kemudian langsung kita bongkar untuk weekly, kita bisa cocokin, kita mulai adjust RPS-nya bareng-bareng supaya nggak ada 2170. Pivot weekly kita kan 2170 ya kan. Jadi posisi open sekarang 2170. Ini kita nanti kalian akan bisa notice bagaimana posisi dari weekly ini. Kalau misalnya ngelihat tadi kita ingat weekly ini hukum jikanya up, tapi open ada potensi untuk di bawah pivot weekly. Jadi mulai ada keanehan ya. Di sini kemudian untuk S1-nya kita ngeliat ada di jauh S1-nya guys. S1-nya ada di ini 2117 gitu. Jauh sekali. 2117. Karena apa? Harap maklumi karena range di minggu lalu juga besar. Makanya RPS-nya pasti akan bergerak dengan sangat besar gitu. Oke. R1 weekly-nya mana ya? R1 weekly-nya di sini 2194. Oke. Kita ngelihat juga di sini R1 weekly dia ada di bawah HB weekly ya. Di bawah HB weekly, sedangkan S1-nya ada di bawah LB weekly dengan posisi hukum jikanya up gitu. Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa tonton video gue yang di sini. Wajib paham kode cinta segitiga antara hukum jika, RPS, dan OHL. Ini khusus untuk member, eksklusif member. Ini kita bisa ngelihat bagaimana kode ketika market akan ngasih, ini kodenya akan anomali, ini akan normal. Kayak gitu. Oke. Itu untuk time frame weekly. Jadi kita ngelihat di weekly akan ada potensi untuk anomali. Untuk di daily-nya sendiri, kita bisa ngelihat sekarang posisi pivotnya ada di sini 2170, berdekatan ya. 2170. Geser sini deh. Oke, lebih enak. Kemudian untuk R1 daily-nya kita bisa ngelihat ini ada di mana R1 daily-nya? Nih, 2184,92, ada sedikit di bawah high before daily. Kemudian untuk S1-nya ada 2155. Nih, 2155 ini. Ini juga 2155 berarti berdekatan dengan R1 yearly previous support gitu. Jadi di sini mungkin akan ada rejection juga ya, rejection sekali lagi. Kalau misalnya dia itu nggak berhasil tembus. Karena kalau misalnya diperhatikan ini banyak banget area base. Nih, di H4 kita lihat ini banyak area base ya. Banyak area base yang bisa berpotensi untuk memantulkan. 1, 2, mantul lagi, 3, 4. Oke, mungkin harus gitu. Kira-kira seperti itu. Maka kita bisa perhatikan dari posisi yang seperti ini, kira-kira kalau menurut gua pergerakannya masih cenderung besar ke bawah kayak gitu. Sesuai dengan timingnya juga. Jadi kita nggak perlu terburu-buru. Cari aja area yang aman untuk kalian. Sabar nunggu di terminal. Jadi di sini kita ngelihat posisi pivot week dan pivot daily-nya ini mirip-mirip ya. Oke. Dari sisi ini yang akan kita bisa lihat dari sisi minggu depan akan seperti apa. Dari weekly-nya ada potensi anomali, daily-nya akan ada seperti itu. Jadi kalau misalnya kita perhatiin dari sisi ini ada area base yang akan ditembus dulu 2150-an karena kemarin juga cukup kuat 2150-annya. Next-nya kita akan ngelihat langsung ke area 2130-an kalau dia masalah berhasil tembus area ini 2150, 2140 bolong. Ini kan cuma week ini aja bisa tembus langsung ke 2130.
Kemudian akan disambut nanti di ujung 21.18. Tapi kalau misalnya dia berhasil naik, maka area ini 21.80 yang akan menjadi tahanan pertama nih. Di sini. Ya juga dekatan dengan area R1 daily dan juga HB daily-nya. Untuk ini R1 weekly-nya lumayan cukup jauh ke atas, tapi dia nggak begitu banyak tahanan. Jadi yang menjadi pantauan kita yaitu area-area itu. Oke? Jadi untuk seperti biasa di simulasi tadi kita udah ngeliat kalau misalnya dengan posisi sekarang RPS-nya 2164 harga sekarang, kalau dia open dengan harga saat ini juga, maka kita bisa ngeliat potensi week-nya dia up, tapi open pivotnya bawah, makanya ada potensi untuk anomali down. Oke. Tapi kemudian untuk daily-nya tetap dia down, makanya disinilah penentuannya nanti ya. Kalau diperhatikan di sini S1 2155, tapi LB-nya ada di 2145,93. Jadi kalau misalnya dia bablas sampai S2, maka of course langsung week-nya anomali kayak gitu. Yang menjadi pertanyaan apakah mau langsung dikerja di hari Senin atau enggak? Karena kebetulan hari Senin itu juga LDR gitu guys. Jadi bisa jadi dia ngebutnya ke atas atau mungkin malah ngebutnya langsung ke bawah gitu. Kemudian kalau skenario kedua, karena posisinya sekarang ini udah bawa-bawa udah strong, karena market juga strong ya, jauh banget, maka gue bisa bikin skenario instead of kita berpikir kira-kira kalau dia harga buka lebih bawah lagi, ya akan lebih strong ke bawah. Tapi kalau misalnya dia gap up ke atas, maka gue punya dua skenario di mana kita bisa melihat kalau misalnya dia gap up 30 pip, artinya daily open di angka 2167, maka perubahan RPS daily kelihatan. Ini ada bawah, atas. Jadi bisa jadi daily yang awalnya down, bisa jadi potensinya malah anomali up, ngikut dengan apa ya? Enggak sih. Ya dia bikin ke atas aja gitu. Karena timing busurnya pasti ke bawah gitu. Ya ikut yang posisi sekarang ini ya benar, downnya dia ke bawah. Oke, untuk kalau misalnya kita mau lihat perubahan di weekly, artinya kita bisa expect jika terjadi weekly itu open gap up-nya sampai 2175. Ini gue ngelihat 2174 sebenarnya udah terjadi perubahan ya. Dari sisi di weekly seperti ini, atas bawah-bawah. Artinya ada potensi untuk antara dia menjadi perahu kecil aja week-nya, atau dia malah anomali ke atas lagi gitu. Tapi mungkin nggak 100 pip. Bisa aja kalau misalnya ada perang lagi gitu. Tapi kalau di 275 kita melihat perubahan yang masif di daily-nya. Kenapa? Karena otomatis open dia langsung di atas pivot. Ini kita ngelihat nih open 2175 langsung pivotnya ada di bawah harga opennya. Kayak gitu. Makanya langsung drastis 275. Ini langsung worst case skenario aja. Jika terjadi seperti ini akan menjadi RPS langsung signifikan berubah. Gitu, oke? Jadi kita punya 3 skenario, kita punya ancang-ancang untuk minggu depan seperti apa. Dan untuk kalian yang pengen belajar, silakan mampir ke playlist yang ini untuk mencari tahu, mempelajari materi-materi yang udah gue buat. Supaya kalian bisa lebih paham lagi bagaimana yang paling penting adalah menyusun alur cerita, baru kemudian mencari kode-kode membaca pencapaian setiap open high low di setiap time frame. Sehingga kalian bisa membantu kalian untuk menemukan di mana entry dan exit posisi kalian yang kalian nyaman. Dan setelah nanti di bulan April, gue akan bikin juga aggressive content untuk kita update alur cerita gold untuk quarter 2. Jadi buat kalian yang belum join exclusive membernya, kalian bisa mampir. Simple, kalian bisa mampir ke profile gue, ada klik join aja di sini, klik yang level 2, atau kalian bisa mampir ke video description yang di bawah di sini, itu juga ada pilihannya untuk tinggal kalian klik. Oke? Jangan lupa di like, di komen, dan gimana kalian perjalanan trading kalian seminggu kemarin, dan outlook kalian ke depan juga seperti apa. Jangan lupa di share juga video ini kepada teman-teman yang membutuhkan, supaya lebih banyak dari teman-teman yang belum paham untuk trading bisa menjadi trader yang mandiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!